Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah hadir di dalam kegiatan disimulasi dari aksi nyata pendidikan berprogram dengan tema atau modul yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfian Juwarto selaku calon guru program angkatan 10 di SMK BPP, dan insya Allah kita akan berdiskusi bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita laksanakan, kemudian sambutan dari Kepala SMK BPP Bandung Ibu Dr. Randa Jatina Heritawati, dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi mengenai budaya positif, kemudian kita tutup. Untuk itu kita mulai di kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMK BPP Ibu Dr. Randa Jatina Heritawati. Silakan. Terima kasih Pak Yayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah pada hari ini acara dari CGP, yaitu atas nama Pak Alfian Juwarto dengan mengambil tema budaya positif yang baik. Alhamdulillah di SMK BPP budaya positif ini sudah dilaksanakan, dan mungkin ada tambahan-tambahan atau inovasi dari Pak Yayang nantinya ya. Dan saya berkomitmen untuk terus mendukung Pak Yayang sampai akhir ya Pak Yayang. Semoga aksi nyatanya itu bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Selamat Ibu Bapak mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK BPP yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita akan lanjut saja, Ibu Bapak sekalian, kita akan berdiskusi mengenai budaya positif di sekolah. Untuk itu, Ibu kami persilakan untuk menempati tempat di meja depan. Silakan. Ya. Kita di sini selesai aja ya, Bu Bapak sekalian. Jadi kita nggak usah formal, tidak usah terlalu serius. Kita di sini sharing. Jadi mungkin di sekolah kita memang sudah banyak budaya positif yang dilakukan, tapi mungkin saya di sini hanya sharing saja tentang teori-teori yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru program ini. Jadi kalau misalkan ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, atau ada yang mau didiskusikan, langsung saja bertanya sistemnya. Jadi saya tidak menutup berapa pertanyaan, tanya jawab seperti apa, kita sharing saja apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama, apakah sesuai dengan teorinya, apakah bisa kita kembangkan lagi. Jadi kita sharing saja ya, Bapak ya, jangan terlalu tegang dan juga jangan terlalu formal. Memang kita belajar terlalu formal juga nggak masuk ya, tidak ada ya. Oke, untuk diskusi kali ini ada beberapa tujuannya, yaitu mendiskusikan mengenai budaya positif di sekolah atau di kelas. Jadi ini adalah tema modul yang keempat yang saya pelajari dari guru program ini, dan juga kita akan sharingkan dengan mendiskusikan mengenai budaya positif di sekolah atau di kelas. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah implementasi dari prakarsa perubahan yang diharapkan menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam penerapannya, budaya positif mengacu dalam beberapa unsur. Yang pertama yang akan kita bahas, pertama ada disiplin positif,
lingkungan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Lanjut. Oke, pertama tentang disiplin diri. Ya, seperti Ibu Bapak tahu, disiplin itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin sudah pasti menggerakkan kita terhadap nilai-nilai yang sudah kita pegang teguh selama ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Kalau bicara tentang nilai-nilai kebajikan, pasti banyak definisi yang dibawa. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Ibu Bapak di sini sekalian, apa sih nilai-nilai yang ada di SMK BPP selama ini? Boleh ada yang mau sharing? Nilai-nilai apa saja sih yang kita terapkan, baik itu di kelas atau di sekolah kita? Coba kita gali potensi kita. Yang paling hit sekarang itu nilai apa? Coba yang lagi happening di kurikulum merdeka, contohnya 3P. Kalau kegiatannya 5P atau P5. Profil pelajar Pancasila. Ada apa aja sih nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Mandiri, bagaimana kalau mana? Ayo, maka kalau untuk mungkin sesuai dengan yang sudah dari dulu juga ya, tiga. Pancasila pertama menerapkan kebaikan dalam media, lalu beraktivitas, berpayung, mandiri, kreatif, juga ada apa coba lagi ya, ayo yang belum ya, jadi banyak ya, baru kita semua belajar. Oke, salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan dengan kata kalau lagi yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah, dari disiplin kita masuk ke motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia itu yang mendorong. Kalau motivasi sendiri, Ibu Bapak ada yang tahu apa itu motivasi? Motivasi apa? Kalau misalnya kita bekerja, motivasinya apa? Cuan. Selain itu, ya, Bu. Apa itu motivasi menjadi bekerja? Motivasi adalah sesuatu yang mendasari tindakan yang akan kita lakukan. Jika tidak ada motivasi, ya tidak ada tidak berlapas dengan banyak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ya, benar sekali. Ketika kita pakai juga oleh Bojija, motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dalam teorinya di sini yang saya dapat ternyata motivasi itu ada 3 bentuk. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua,
sieun dalam bahasa Sunda mah atau takut terhadap hukuman. Kemudian ingin apa? Atau yang ketiga menjadi orang yang menghargai diri sendiri, jadi pengen lebih better atau lebih baik. Kita masuk ke LKG, beberapa kegiatan dulu yang sudah ada, yang menyebabkan sudah bergerak. Muncullah pertanyaan. Sebagai contoh, sekarang mari kita pikirkan tentang diri kita. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mangga boleh diisi. Kira-kira dari 3 motivasi ini, motivasi mana coba yang mendasari ibu bapak yang datang tidak telat? Boleh, silakan diisi. Apakah ada atau karena tidak ingin dituntut oleh atasan, oleh kuliah, atau yang kedua ingin mendapat ujian dari atasan, atau yang ketiga ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, dan sebagai pelajar bagi murid-murid Anda, karena Anda tidak ada dan tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Jawab yang jujur. Semuanya tidak salah, semuanya benar. Di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada dasarnya. Jadi motivasi apa nih kalau ibu bapak sekalian datang sekolah tepat waktu? Maka boleh isi yang game-nya masing-masing. Sudah? Boleh ada mau sharing? Apa yang memotivasi ibu bapak sekalian untuk datang mengajar di kelas pada waktu? Boleh? Wika mau sharing lagi? Boleh, Wika. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi dari diri saya sendiri, Iya. motivasi saya selama ini datang ke sekolah jadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Dan itu kalau saya kita menghargai waktu dan menghargai diri sendiri, otomatis murid juga kan menghargai kita harus lima waktu, jadi mungkin juga akan contoh diri kita sendiri. Kalau misalnya ditanya ngapain, ada sih opini juga Ya benar. Ada lagi yang mendapat keutamaan jawab tiga. Ya, ada lagi. Ada yang sama. Boleh mungkin. Boleh. Alasannya berbeda. Kalau saya alasannya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Kenapa? Karena kunci dari sebuah kesuksesan bukan terletak pada bagaimana kita menghabiskan waktu, melainkan waktu adalah investasi yang paling terbaik. Mantap sekali. Jadi hari ini semuanya kita. Jadi kita harus ngomong ini terus. Oke, lanjut. Seperti ini. Jadi kita sudah merefleksi diri ya, yang mana yang menurut kita itu lebih baik untuk dilaksanakan. Ada yang mau yang pegang? Aji, Pak Haji, boleh. Maju di sini Pak Haji. Kalau betul nyampe. Oke, boleh. Kalau saya, tindakan saya itu adalah ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan
ada seperti mereka perlu Oh, karena dalam penghargaan itu akan memancing diri kita menjadi lebih menghargai waktu. oke, ya, jadi di sini benar tidak ada yang benar, tidak ada salah, setiap orang punya pendapat masing-masing. Mungkin setiap kali punya pendapat sendiri, Ike mungkin punya pendapat sendiri, tapi bagaimana kita tetap berpaling konsisten terhadap tugas kita sebagai guru untuk mengajar. Oke, kita sudah refleksi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut. Nah, hukuman atau sanksi, hukuman atau sanksi konsekuensi. Ibu bapak sekalian, ada yang tahu apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Coba hukuman atau konsekuensi? Boleh searching dulu, boleh. Konsekuensi dengan hukuman apa bedanya? Konsekuensi dengan hukuman. Coba. Secara teori ternyata yang saya katakan hukuman dengan konsekuensi itu beda. Ada yang tahu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, gimana Pak Rega? Boleh. Lagi musuh kata. Belum selesai. Hukuman dan sanksi. Beda kan? Tapi gimana bedanya? Susah definisi ini ya. Hukuman sudah dapat. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bahas asik mungkin kalau konsekuensi itu ketika kita mengajar kita langsung pedes. Ya. Konsekuensi, nah hukumannya kalau mulus. Oke. Hukumannya mulus. Konsekuensinya bukan besar. Iya, konsekuensinya mulut kita pedes, hukumannya Kita sakit perut hukumannya. Jadi kalau sanksi itu kalau konsekuensi itu sesuatu yang langsung dirasakan. Kalau hukuman kita ada proses dulu, baru ada hukumannya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk putaran pertolongan yang lain kita itu biasanya apa yang didapat setelah kita melanggar dari aturan atau hal-hal yang sudah ada. Ya, sedangkan konsekuensi itu apa yang kita dapat dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi konsekuensi itu tidak harus seluruh, tapi bisa juga konsekuensi lain. Benar. Apa yang kita dapat oleh secara definisi yang disampaikan benar, tapi ada sedikit perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Juga tepat yang dikatakan oleh Pak. Kalau konsekuensi itu diberikan berdasarkan apa yang diperbuat, tapi kalau hukuman itu adalah tindakan yang diberikan tapi bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Nah, untuk kita lebih tahu mana yang sanksi, mana yang hukuman, ada di bawahnya di lembar kegiatan kita. Yang kedua, ini yang bawahnya. Di sini ada 4 bentuk pernyataan. Berikan tanda huruf H kalau itu adalah hukuman, kalau H adalah konsekuensi. Saya kasih waktu dulu 2 menit, baru kita bahas langsung bareng-bareng. Di depan terbaca ya. Oke. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah sekolah. Ini kira-kira apakah ini adalah sebuah sanksi atau konsekuensi atau sebuah hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada hukuman dan sanksi. Cuk yang hukuman. Cuk yang hukuman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuk yang sanksi. 1 yang sanksi atau konsekuensi. 1,
2, 3, 4. Saya mana nih? Masih hukuman. Oke. Kita lihat apakah sanksi yang masuk ke sini kita pilih yang mana nih? Hukuman. Coba ya, yang hukuman. Ternyata salah. Yang benar adalah konsekuensi. Jadi memang kata terlambat sekolah, jadi tulisnya pernyataannya saya tidak datang terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah. Nah, ini yang mana? Hukuman atau sanksi? Cuma yang hukuman. Sama yang hukuman ya. Kita benar atau tidak hukuman? Oke, benar. Hukuman dua kita membersihkan catatan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, sanksi. Sanksi sama konsekuensi sama. Hukuman. Coba yang konsekuensi. Oke. Tapi, benar. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau sanksi? Oke, benar hukuman. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Begitu di lapangan basket jam 12 karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Ayo Paulnya yang mana konsekuensi? Kita coba ya Paulnya apa konsekuensi? Salah. Hukuman. Murid diminta berbelanja kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Dan kembali dua lagi, mana yang konsekuensi? Sanksi konsekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang hukuman? Oke, kita coba yang banyak. Hukuman. Sesuai peraturan sekolah. Oke, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa jawab pertanyaan. Konsekuensi hukuman. Oke, kita coba konsekuensi ya sesuai jawaban mereka. Tolong ternyata adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Oke, benar. Sanksi konsekuensi. Hilang 10 menit jam istirahat untuk menjalankan tugas karena terlambat datang ketinggalan pelajaran sama 10 menit. Sanksi konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diinginkan pemain yang duduk di tiket karena mencetak ini benci dari teman saat dua ya. Berarti ini dulu ya. Apa yang mana? Hukuman. Duduk di bangku karena cedera di teman. Hukuman. Ya, ternyata kalau konsekuensi kan kamu mencederai berarti duduknya di samping. Terlambat hadir pelajaran 15 menit diminta tinggal sesudah kegiatan sesudah saya untuk membahas ketinggalan pelajaran. Konsekuensi. Oke, ya. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi konsekuensi kenapa sanksi patungan? Karena olahraga dalam pelajaran olahraga yang lain. Siapa yang akan jawab hukuman? Kenapa jawab hukuman? Coba. Ini dua olahraga itu kebetulan.
dari setelah aturan sebagai acara itu sebelum sampai karena Pak Rega sudah melanggar tata tertib. Tapi kalau Pak Luma karena sesuai dengan pelajarannya, maka kita lihat di hukuman atau sanksi. Sanksi masih di dalam ranah olahraga. Membersihkan WC karena membatalkan hasil awalnya. Ya maka betul ini Membersihkan membersihkan WC dengan menggunakan pensil atau tidak ada kaitannya. iya. Sehingga ada hukuman. Kalau umpamanya mematahkan pensil kawannya, sanksinya adalah mengganti mungkin pensilnya. Kita lihat konsekuensi itu jadi apakah mengatakan prinsip jadi konsekuensinya harusnya mengganti jadi nyambung. Salah dua. Coba dilihat yang dijawab di kertas yang tadi kita tampilkan benar semua salah berapa? Salah satu, salah dua. Lanjut. Nah, kita sudah bisa bedakan ya, Bapak sekalian, mana yang merupakan hukuman, mana yang merupakan sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau sanksi konsekuensi itu berkaitan sebabnya, tapi kalau hukuman itu kadang tidak sinkron apa yang diberikannya. Jadi yang lebih baik kalau diterapkan di sekolah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Jadi kita juga harus ngatur lagi ya kalau ada anak pakai sepatu putih lebih baik seperti apa penanganannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Beli sepatu benar boleh subsidi dari sekolah. Lanjut. Nah ternyata selain hukuman, penghargaan pun juga termasuk dalam hukuman, didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan juga bisa berdampak negatif. Mungkin selama ini kita sering ngasih reward atau kepada anak berprestasi kita kasih hadiah, anak kasih tugasnya kita kasih hadiah reward. Ternyata ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau reward itu. Pertama, pengaruh jangka pendek. Pemberian reward itu tidak selamanya efektif di jangka panjang, tapi hanya berlaku jangka pendek. Ada beberapa kasus di mana setiap anak yang diberikan reward setelah rewardnya berhenti, kira-kira masih berlanjut ke tindakan baiknya. Tergantung anaknya, tapi kebanyakan itu pasti berhenti. Kenapa? Karena hasilnya tidak baik, kemudian hasilnya tidak efektif. Penghargaan rusak hubungan. Maksudnya apa nih rusak hubungan? Contohnya, mungkin di kurikulum mereka sekarang dan kurikulum 13 sudah tidak ada sistem ranking, ya kan? Nah itu juga baik karena tidak akan ada kesenjangan anak-anak yang pintar, yang sedang dan juga yang kurang. Nah di sini anak-anak yang mungkin sedikit tertinggal akan ada rasa kecemburuan di dalamnya, maka akan terjadilah kerusakan dalam hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan karena anak-anak fokusnya kepada hadiahnya. Jadi kadang apa yang dikerjakan itu tidak tepat atau tidak pas dengan yang diinstruksikan karena anak-anak fokusnya kepada hadiah. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas sama seperti yang tadi. Jadi guru-guru tercepat menjadinya yang penting beres dapat hadiah, maka kualitas yang diciptakan oleh anak-anak sendiri kurang baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya mematahkan kreativitas ini seperti apa? Misalkan, kalau anak sudah mendapatkan suatu hadiah, kebanyakan anak cenderung akan
yang sama. Oh, begini caranya mendapatkan hadiah. Next time dia mengulangi hal-hal yang sama. Dia tidak mencoba hal-hal baru lagi untuk mendapatkan rewardnya. Makanya di dalam teori ini juga muncul olahraga itu bisa mematikan kreativitas anak. Jadi kesannya anak sudah ada, oh kira-kira udah gitu aja terus sistem kerja apa yang dia bangun bentuknya ya kan? Penghargaan itu mendukung. Nah ini juga ini penghargaan itu mendukung. Kenapa mendukung? Kalau seseorang mendapatkan penghargaan, maka akan ada tanggung jawab untuk anak tersebut. Nah, jika anak tersebut tidak mencapai target yang lagi, maka penghargaan itu akan menjadi beban tersendiri untuk anak dan akan menjadi sebuah hukuman untuk dia. Itu adalah dampak negatif dari penghargaan. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi kita sudah sebutkan salah satu keyakinan di SMK BPP adalah P5 atau BPP3, profil belajar Pancasila. Sekarang ini kita jadi tugas kita semua di sekolah ini, terutama para wali kelas, kita akan membentuk keyakinan di dalam kelas. Dari keyakinan kelas akan muncul keyakinan sekolah. Bagaimana cara keyakinan kelas? Keyakinan merupakan nilai positif yang disepakati di sekolah atau kelas di antara guru dan siswa. Bentuk keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang akan diingat dan dilaksanakan bersama guna membuat suasana pembelajaran yang nyaman. Nah, di sini saya mau bertanya dengan ibu bapak yang jadi wali kelas atau yang pernah jadi wali kelas. Kira-kira kalau di kelas sendiri sudah membentuk peraturan kelas masing-masing belum? Ada yang sudah dan belum? Oke. Bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas? Pertama, persilahkan warga sekolah yang memilih untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Sebagai contohnya, kayak gimana? Mungkin ibu bapak sekalian bisa mencontohkan salah satu pendapat peraturan di kelas masing-masing. Coba contoh satu aja. Boleh ini apa bu? Contoh peraturan di kelas. Contohnya itu waktu di Ya, misalnya di kalimat itu biasanya ada kesepakatan sama anak-anak ini. Ketika nanti sudah jam istirahat, anak-anak mau masuk kelas lagi, itu kita kasih waktu berapa menit. Tapi kita tanyakan pada anaknya, kita bahas sama-sama anak ini. Coba dari kalian ini kesepakatan kita berapa menit waktunya setelah jam istirahat. Kebanyakan dari mereka misalnya toleransinya hanya 5 menit saja bu. 5 menit. Itu disepakati dalam satu kelas. Nanti hukumannya seperti apa? Kita juga diskusi kembali. Kalau misalnya nilainya nanti 1 menit, misalnya di menit ke-6, itu baru mau seperti apa? Usaha aja bu, misalnya seperti itu contohnya. Nah itu kita ambil berdasarkan keputusan sama-sama dengan anak-anak. Oke, terima kasih bu. Makasih. Ya, salah satu kesepakatan itu tentang disiplin, jadi tentang tidak terlambat ke sekolah. Nah itu nanti bapak sekalian di kelas dicatat, dicatat sebagai sebuah masukan yang boleh masukan lagi misalkan contohnya tadi tidak datang terlambat, catat. Terus apalagi kalau di kelas tidak datang terlambat, kehadiran atau selain kehadiran absensi tidak boleh bolos gitu kan. Ya, harus izin wali kelas, berarti tidak boleh bolos. Kemudian di bawah saya catat
Gimana Bu Ika? Kalau tidak datang terlambat, datang tepat waktu. Kalau misalkan tidak boleh bolos, berarti yang kedua rajin di sekolah. Benar. Jadi diganti kalimatnya menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Yang mana nih yang dipakai yang bakal benar-benar disepakati. Lanjut ke set kelima. Setelah keyakinan sekolah telah selesai dibuat, maka semua warga sekolah menjadi dirinya. Tadi sebelumnya masuk ke set keempat, ibu bapak jelaskan juga tadi tidak datang terlambat diganti menjadi datang tepat waktu. Nah itu nilai kebajikannya apa? Jadi kalau datang tepat waktu nilainya tetap apa? Nilai kebajikan kalau datang tepat waktu kedisiplinan. Nah, itu juga dijelaskan kepada anak, berarti itu menjadi nilai kebajikan kelas. Kalau tidak bolos atau sudah diganti kalimatnya rajin ke sekolah, berarti nilai kebajikannya apa? Rajin atau kerajinan. Bukan kerajinan apa ya? Rajin ke sekolah. Nah itu ditinjau, kemudian selanjutnya bisa diletakkan di titik kelas yang mudah seluruh warga kelas baca. Nah, itu salah satu bentuk atau cara kita membuat keyakinan kelas. Sampai sini dulu ibu bapak ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Lanjut. Lanjut. Di dalam nilai positif juga ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kira-kira kebutuhan dasar manusia apa aja? Makan, minum, sandang, pangan, papan, tidur, istirahat adalah kebutuhan dasar manusia. Benar sekali. Nah, ternyata setelah dikelompokkan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kita apa? Bertahan hidup. Makan, sandang, pangan, papan itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan untuk diterima di suatu tempatnya. Itu juga suatu kebutuhan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan seseorang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan bebas. Demokrasi itu juga salah satu kebutuhan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, happy. Itu salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat di lembar kedua ibu bapak sekalian. Di situ ada kasus. Nah, kasusnya apa? Bisa satu orang dibacakan sebentar. Nah ini kita baca. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berkali menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Nah, di sini ibu bapak sekalian bisa mencocokkan. Di sini ada 4 pernyataan Dimas, dan di sebelah kanannya ada jenis-jenis kebutuhan. Coba saya kasih waktu 1 menit kira-kira yang mana perasaannya yang mana. Kalau Dimas menyetir mobil itu seru, ya disambung pakai garis, ya mana kemana. Menyetir mobil itu seru. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ini mana kemana. Coba ibu bapak di
digagalkan. Oke, sudah? Yang pertama, si Dimas nyetir, pakai nyetir itu karena nyetir itu seru. Siapa coba yang mau sharing? Pak Syarul, boleh? Pak Syarul sharing? Ini dikerjakan. Coba, yang mana nih? Cinta dan kasih sayang, kesenangan, pemasaran, atau kebebasan? Kalau menurut saya sih menjadi lebih seru, maksudnya dari kesenangan. Kesenangan, wah. Kalau menurut saya, karena jika ada seru, kalau seru itu pasti senang. Oke, kita coba ya. Apakah yang lain juga sama atau berbeda? Oke, yang mana tadi? Kesenangan. Oke, benar. Dimas bisa jalan-jalan. Bawa naik mobil sama teman-temanku. Ayo, pasukan. Boleh pas sharing jawaban dari Mas Subhan itu maksudnya tujuan apa ya di Dimas ini? Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Maksudnya cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, atau kebebasan. Oke. Why? Kenapa? Bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kalau tanpa sebab kebebasan. Kenapa? Tidak bisa dideteksi. Boleh, terima kasih Mas Subhan. Yang lain? Cinta dan kasih sayang boleh bukti. Kenapa? Karena di sini mengadakan pemahaman itu merupakan suatu menyayangi teman-teman kita dia ada ini. Oke, makasih Bu. Kita lihat nih, maksudnya kemana? Kita coba yang mana? Yang kebebasan. Benar atau tidak? Masuk ke dalam kebebasan. Ternyata betul. Yang benar ya, jadi karena bersama teman-teman, maka Dimasnya butuh kemampuan dan saya dari teman-temannya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan atau kebebasan? Kenapa penguasaan? Pakai media betul. Jadi si Dimas ini merasa bangga kemarin sudah bisa menyetir mobil sehingga dia sudah menguasai menyetir mobil. Bisa bangga. Oke, kita cek apakah masuk ke dalam penguasaan? Ya, benar. Pertanyaan terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti maksudnya kebebasan. Tempat yang aku suka, maka maksudnya itu adalah kebebasan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah, ibu-ibu STK BPP, bapak STK BPP, keren-keren kali. Juga kita sudah melaksanakan budaya positifnya, kita belajar teorinya. Selanjutnya, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, dalam budaya positif, guru-guru itu punya peran untuk mengontrol siswa. Nah, ada 5 posisi kontrol dalam mengontrol siswa budaya positif ini. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Kita akan simak bersama-sama
Penghubung yang di merah ini, penghubung nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya ngotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Itu adalah penghubung. Kalimat yang jangan dikeluarkan terlambat, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, cuma bisa datang terlambat. Nah, itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang penghubung. Adakah di sini penghubung? Ada. Lanjut, yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini nada suaranya gimana? Memelas, halus, sedih. Terus bahasa tubuhnya merapat pada anak, meresuh. Bahasanya, adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu adalah kata-kata dari ibu merasa bersalah. Ada nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini hanya ceritanya nggak usah. Cukup tahu. Lanjut, ada di posisi kali ini teman. Teman itu seperti gimana coba kalau teman-teman? Ya, posisikan seperti temannya. Ramah, dan bahasa tubuhnya juga merapat sama teman. Sama mungkin matanya senyum dan apa kalimatnya, adik, ayolah, gimana kamu? Kemarin sudah janji bahwa ke bapak, kenapa bapak lagi bisa ketawa? Sudah gitu kan? Ya sudah, bapak duduk dulu sana, nanti bapak bantu kamu bisa senyum. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ada nggak di sini yang ada pernah? Semuanya pasti pernah yang memposisikan diri sebagai teman. Ada lagi pemantau. Nada suara kata, bahasa tubuhnya juga normal. Jadi, tahu kan kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Pak, kamu sudah ngerti konsekuensinya yang sudah bukan terlambat. Paham Pak, saya harus tinggal kelas. Pada jam istirahat nanti saya mengerjakan tugas yang ketinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, Bapak harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan tadi. Saya tunggu flat. Saya lihat ini. Nah itu adalah memantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer nada suara terus bahasa tubuh juga aku mendekati ke contohnya. Tadi, apakah kamu mengatakan ini dari kamu sekolah harus dimulai? Tahu Pak, dan jujur. Ya, jadi kamu terlambat. Kita bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya istirahat menanyakan anak saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, kalau misalkan apakah ada masalah untuk kamu akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak ada Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah ini adalah posisi terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang akan lebih baik kalau begitu posisinya sebagai penghubung, memberi rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Lihat simpel, berat sekali lihat simpel. Oke, tergantung dulu awalnya. Kayaknya dari dulu apa? Sebentar Pak, pakai linknya tidak terdengar. Boleh gimana Pak teman? Kalau pendapat saya mungkin tergantung guru mata pelajaran ini mengapa. Apalagi kalau di produktif ketika kondisinya di SMK dan anak sudah membuat proyek, tentunya kita harus bersikapnya seperti manajer kepada Benar. seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lukman. Oke, benar sekali. 5 posisi itu dilakukan oleh guru dan di sini ada 5 jenis posisi. Untuk kegiatannya kita
lanjut dulu ke materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu sama seperti memperbaiki sesuatu atau ganti rugi. Langkahnya pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada permasalahan di anak, akan lebih baik kalau kita menstabilkan identitasnya dulu. Maksudnya gimana? Kita tanyakan kepada anak hal apa yang terjadi di lapangan. Kenapa permasalahan tersebut terjadi? Ceritakan. Kita dengerin dulu anak agar semuanya terbuka. Jadi identitas itu stabil. Kemudian masuk ke yang kedua adalah menanyakan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini maksudnya apa? Setelah kita tahu tuh ya kegiatan itu ada yang permasalahan, kita tanyakan kepada anak, apakah yang kamu lakukan itu salah atau apa yang kamu lakukan itu benar? Kalau ada permasalahan pasti anaknya ya. Kalau ada yang bermasalah, kita tanyakan kepada anak ini benar atau salah yang kamu lakukan. Setelah kita tanyakan, kita validasi kepada anak, ternyata salah. Nah, kita tanyakan keyakinan apa sih yang benar. Jadi kalau anak berbuat salah, tanyakan lagi kepada anak yang benar seperti apa. Contoh, misalkan anak datang terlambat. Kita tanya, kenapa bisa terlambat? Oh bu, macet di jalan. Terus atau tadi apa yang ngetem? Tapi kamu tahu tidak? Kamu terlambat itu tetap salah. Nah, itu kita validasi dulu. Oh ternyata mengakui apa saya lakukan itu salah. Atau enggak apa, saya bukan merasa salah, dengan salah saya. Nah, jadi kita validasi dulu. Tindakan anak yang dia lakukan itu benar atau salah. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Kalau kamu salah, berarti yang benarnya seperti apa? Kalau tindakannya harus tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat, harus disiplin. Kemudian baru kita tanyakan konsekuensinya. Kita berikan konsekuensi. Jadi dalam terlambat berarti harus ngapain agar anaknya itu bisa memperbaiki hasil permasalahannya. Sampai sini ibu bapak ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke hasil selanjutnya. Jadi ada tahapannya untuk mengatasi permasalahan siswa, itu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kembali keyakinan. Kemudian baru berikan sanksi atau konsekuensi. Nah, ada kasus tuh di lembar 3, ibu bapak sekalian, panjang kasusnya. Sambil saya bacakan, guru matematika dan mulai kelas 8, ibu santri sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap ngobrol. Keesokan harinya, ibu Sapi memanggil Vivi dan Natali setelah menanyakan tentang laporan ibu Eni. Ibu Sapi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Sati menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf.
Ibu Santi menanyakan kembali apakah mereka bisa melakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Ali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi menunjukkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana menerapkan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usul kedua adalah mengirim email ke Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Panjangnya mungkin ceritanya. Jadi yang tidak dihormati Jadi tidak sebagai info. Makasih atas untuk ini. Setelah ini makanan sehari-hari ya, jalan seperti ini. Kayak menjawab pertanyaan. Dalam kasus di atas, langkah diskusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi wali kelas lapangannya tadi sudah melakukan hal-hal apa? Kira-kira sudah melakukan restitusi dulu? Sudah, boleh? Baginya yang mana bagian mana langkah restitusinya? yang kedua, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah itu di diskusi yang pertama. Lalu untuk validasinya, ya sepertinya apa yang mereka harus lakukan untuk menggantikan rasa dan hormat Ibu Santi. Pertama menstabilkan identitas itu menstabilkan identitas itu bertanya dulu tentang kegiatan apa sih yang terjadi. Itu yang pertama ya, menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki atau memanggil serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni ya? Iya, memanggil. Nah, seperti memanggil Vivi dan Natali setelahnya untuk laporan Ibu Eni itu menyatakan identitas. Kemudian validasi tadi benar atau enggak? Bagaimana? bahwa kepastian berpikir masalah yang ada atau dia Validasi. Ya, coba validasi. validasi. Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas. Berarti yang mana? Validasi lakukan. Namun menanyakan untuk mendapatkan rasa tidak hormat pada TNI itu ya. Oke. Kedua dijawab. Ya, pertama menstabilkan identitas dengan memvalidasi tindakan yang salah juga sudah dilakukan Bu Santi sesuai dengan yang Ibu Eni katakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas itu berbagai seperti apa. Yang kedua, menurut Anda apakah restitusi di usulan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan laporan yang telah dibuat? Sudah sesuai belum Ibu? Sesuai. Jadi apa aja nih? Ini pertama minta maaf email. Terus kalau ada yang tidak hadir lagi, minta ini sebagai pengganti. Minta maaf, diskusi dengan teman sekelas tentang sikap saling hormat, mengirim email kepada Ibu Eni dan refleksi diri. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh ini? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Vivi dan Natali? Nah, tadi Bu Eni sempat ngomong ada
timurlah, tugasnya diselesaikan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak menjadi tugas. Kalau baru ibu ya, nah kira-kira posisi mana yang diambil oleh Bu Eni? Gimana Bu Tuti? Posisi sebagai teman. Kenapa Bu? Karena di sini mengajak beliau kan tidak mengajar di kelas itu, Iya. mencoba pendekatannya dengan cara sebagai teman, Iya. tidak membagi kita, juga tidak seperti yang kita tidak juga. Iya. Jadi seperti meja beliau mengajar seperti Teman, mengajak seperti teman. Ya, bukan sekali. Di sini ada kalimat tolong bantu ibu ya. Nah ini juga adalah kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh teman. Tepuk tangan buat Bu Tuti. Ini. Pertanyaan terakhir, jika ada kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Coba, ini pertanyaannya tidak ada benar, tidak ada salah. Pendapat masing-masing. Kalau misalkan Ibu Bapak sebagai kepala sekolah melihat kondisi seperti tadi, terus apa yang akan Ibu berikan atau disikapi tentang langkah yang diberikan oleh Ibu Santi? Ada yang mau berpendapat Bu Ika? Kalau misalkan Ibu jadi kepala sekolah, kira-kira atau apa ya? Atau bagi lagi begini bebas di mana? Boleh. Kalau saya menjadi kepala sekolah, menjadi paham. Akan melakukan juga kepada semua guru tentang ya restitusi ini, karena ini baik dan tidak akan ada kesalahpahaman di antara kedua pihak. Benar sekali. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, langkah restitusi ini diambil oleh seorang manajer. Jadi, kalau misalnya menjadi kepala sekolah, langkah restitusi itu sangat baik untuk dilakukan. Sepertinya sudah habis diskusinya yang kita lakukan hari ini. Oke, yes. Sebelum itu kita refleksi dulu nih, sedang apa saja yang kita diskusikan hari ini. Ada yang mau sharing yang Ibu Bapak berpesan dari materi-materinya atau kegiatan kita hari ini? Boleh Pak Wika mau sharing hari ini seperti apa, bagaimana? Ya, betul Pak Wika. Terima kasih Pak Wika. Ada lagi yang mau sharing apa yang sudah didapatkan kita hari ini dari kata Pak Wika? Kita tidak hanya cuma sebagai penghukum, tapi juga sebagai manajer, sebagai teman, gitu kan? Yang lainnya ada yang mau menyampaikan? Apa cukup? Cukup dari Pak Wika saja Pak. Oke. Mungkin diskusi kita hari ini sudah selesai, Ibu Bapak sekalian. Sebagai penutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah untuk kita semua dan kita bisa melakukan di sekolah kita. Amin. Dan juga apa yang sudah kita pelajari itu jadi PR kita juga langsung diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk itu kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Apabila itu
Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop. Guys, sudah siap? Siapin dulu. Siap. Sebelum kita mulai bacaan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan sesuatu. Apa itu sesuatunya? Ada tahu Pak? Apa? Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Di sini Bapak udah lihat nih, udah ada jadwal piket, udah ada jadwal pelajaran. Terus ini apa nih yang pohon-pohon ini? Wis, harapan. Nah, wisdom kalian atau harapan kalian. Karena ini kelas udah lengkap, apa namanya? Strukturnya semuanya udah lengkap, atributnya. Untuk mendapatkan wis. Nah, gimana caranya biar kalian bisa mencapai wisdom kalian atau harapan kalian? Ayo. Usaha. Kumaha cara usahana? Wisdom itu harapan. Misalkan di situ apa? Dia tulis apa di situ? Kasih. Hah? Jadi Spiderman. Masa jadi Spiderman? Yang realistis aja, yang realistis. Jadi saya sebagai orang tua, jadi artis ya, jadi artis. Kalau mau jadi artis, berarti harus ada tahapan-tahapannya, ya kan? Tahapan-tahapannya berarti salah satunya mulai dari sekarang. Contohnya ngapain? Ikut casting. Terus? Bikin video. Nah, kalau mau ikut casting, mau ikutan bikin video kayak gitu, perlu sikap atau nilai-nilai yang dibutuhkan di keseharian atau enggak? Perlu. Contoh sikap yang diperlukan untuk kayak misalnya mau jadi artis, kayak bikin konten, terus bikin ikutan audisi, itu perlu sikap yang seperti apa? Konsisten. Terus ramah kepada setiap orang, dipanggilkan, kreatif. Nah, itu adalah sikap-sikap yang perlu ditumbuhkan. Edukatif, benar, inspiratif. Kalau influencer itu apa? Menularkan virus kebaikan. Nah, untuk mencapai wisdom kalian, itu kalian harus mulai dari diri sendiri. Nah, contoh paling kecil, kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalian nanti kita akan bikin kita selama di kelas ini aturannya, terus sikap kita seperti apa saja yang harus kita lakukan, itu kita bikin sekarang. Oke, siapa di sini sekretarisnya? J. Oke, J, maju J. Buat syarat-syarat nanti didokumentasikan. Boleh tulis nanti kesepakatan kalian. Tulis aja ya. Nanti tulis apa aja nih, kita sepakat apa di kelas ini. Nah, kita nggak tahu pasti. Oke, kesepakatan kelas atau kita bilang bisa jadinya nilai yang harus kita siapkan di kelas. Coba ada yang punya usul dari mulai pertama datang ke sekolah seperti apa? Tidak datang terlambat. Benar atau enggak? Benar. Satu-satu dulu. Belum tentu. Benar. Apanya? Yang belum tentu apa? Oke, jadi pertama tidak datang. Datang jam berapa? Kamu nanti bikin usaha, bikin kantor jam 9. Kalau sekolah jam 7. Oke, sepakat? Sepakat. Yang kedua, berpakaian rapi, benar tadi
dan lengkap, rapi dan Menawan. masih pagi-pagi nih, datang tidak telat, pakaiannya harus rapi, terus ngapain di kelas? Apa? Tiket. Mantap, ada tiket nih udah dijawab. Udah dijawab tiketnya. Berarti yang datang yang sesuai jadwal tiket. Berarti yang ketiga apa? Tiket. Saat hari ini hari apa? Cuman Siapa yang tahu tiket? Jessica Kiyosiro. Udah tiket belum? Belum. Nah ini kita bikin kesepakatan ya. Jadi pagi-pagi harus tiket. Jadi datangnya sebelum jam 7 ya. Habis tiket, bel masuk jam 7 tank. Baik. Terus asal husna, sih pakai garis miring aja. Asal husna. Kalau yang Nasrani atau yang non Muslim sesuaikan asmaul husnanya. Terus apa lagi? Habis asmaul husna makan di rumah. Masuk ke dalam Islam. Oke, sekarang kalau lagi belajar, sikap-sikap apa yang harus kalian lakukan saat belajar? Memperhatikan guru, ketika menjelaskan materi. Ini masuk pembelajaran, perhatikan guru. Sepakat nggak? Kalau misalkan ada orang yang lagi ngomong, kalian ikut ngomong, sakit hati nggak? Asal dari warongan. Nah, jadi kita sepakati bahwa yang pertama, yang selanjutnya adalah memperhatikan guru atau teman saat di depan. Guru dari samping. Habis ngomong Saat makan. saat berbicara orang tua. Oke. Habis memperhatikan guru saat kalau belajar. Terus kalau misalkan ada tugas kelompok, di dalam kelompoknya bagaimana? Kerjasama. Terus tidak diam, aktif kan? Terus kalau ada teman yang cici, Tonjok. masalah nih. Masa ditonjok? Bener kalau anak yang aktif dalam kelompok pasti diapain? Dikasih dikasih tugasnya, ditegur, jangan main tonjok. Oke, semangat. Dan kalau bekerja sama aku aktif. Terus udah belajar, selesai belajar, istirahat. Nah, kalau istirahat nih suka habis makan, jajan, jadi harus bayar sih, habis jajan bayar. Buang sampah pada. Terus apalagi sok, coba kalian explore sendiri. Yang kurang dari sini, apalagi kira-kira yang harus dilakukan kalian selama di kelas ini? Bayar apa? Jangan pakai parfum. Dan kalau make up, gimana kalau
Sok, apa lagi? Benar tuh. Di sini suka ada surat tempel kan? Pengen ya, pensi atau pen? Apa lagi? Coba. Yang belum? Coba, yuk. Di kelas kudu kumaha. Hubungan sama teman harus seperti apa? Gigit atau apa itu? Kalau saja saja gigit bagus nggak? Nyalain logo. Jadi harus tunduk. Harus rukun sama warga. Damai, antar. Oke, kalau kerja itu benar. Oh, buat lagi. Oke, boleh. Apalagi coba. Banyak. Hah? Mantap. Kalau ada tugas, ngumpulin tempat waktu. Ada lagi? Cukup? Kebanyakan? Mengingatkan guru ketika jam pelajarannya. Ya, bisa. Boleh. Apalagi? Sudah banyak. Sudah banyak kan? Sekarang pulang sekolah. Sebelum pulang ngapain dulu? Doa lagi. Nanti di sini doanya bukan cuma di awal ya, berarti awal dan akhir. Nah ini terakhir, awal dan akhir belajar. Terus habis doa, beres? Beres atau lagi apa? Tiket. Berarti tiketnya kapan lagi tadi? Sebelum, Khusus hari ini ya. sebelum dan sesudah pelajaran. Habis itu pulang. Pulang. Oke, sudah cukup? Sudah. Mau ditambahin lagi? Nah, oke silakan. Terima kasih Jessica. Ada berapa poin jadinya yang kalian sepakati hari ini? 14. Silakan dipoto. Jadiin wallpaper kalian. Nah, wajib kalian. Kalau nanti bapak pengen ini dibuat minimal kayak gini, atau kalian bikin perintannya kayak yang di sana tuh. Jadi 14 poin ini diingat, dihafal, dilaksanakan. Sepakat atau enggak? Kalau sepakat, silakan tanda tanganin satu-satu. Ayo, lihat. Tanda tangan dulu, sepakat aja. Ayo. First. Ingat. Oh, saya lanjut. Siapa nih? Masih ada yang warna-warni. Cepat nih. Oh, enggak. Naon eta mah? Kasih lanjut. Kamu jadi kelanjut. Doang mah nggak ada. Iya. Coba curhat ini pulpen. Coret yuk, coret. Coret nggak mau yuk. Jam 7.40. 13. Lain.
Oke, silakan abadikan. Oke, coba abadikan ya, foto-foto dan jadikan. Oke, ini sudah ditandatangani dan disepakati. Jadi mulai dari saat ini kesepakatan kelas ini menjadi nilai dari kelas RPL dan RPLB. Oke, ya benar, ketok. Oke, saya. Jadi mulai hari ini, tiket, lontas, harus jalan. Oke? Kalau ada yang melanggar bagaimana? Terus jeli. Jangan jawab. Kalau ada yang tidak sesuai dengan nilainya gimana? Ayo, kasih apain? Pulang. Apalagi orang tua. Satu, bisa solusi. Diam di kaki. Dan pasti bukan solusi itu boros. Apa? Denda. Berapa dendanya? Kalau nggak tiket kan contohnya. Kalau nggak tiket, ini 2.000. Ini mah pasti 2 kali. Berarti tiketnya double ya. Kalau nggak tiket, tiketnya double. Kalau nggak tiket, tiketnya double 2 hari. Jadi hari ini sama besok. Pak? Deal? Sanggup melaksanakan? Sanggup melaksanakan? Sanggup atau enggak? Udah ditandatangan loh. Oke, Bapak harap ini akan jadi kebiasaan kalian dan nanti wisdom kalian bisa tercapai.